Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Krisnawati, NIM 170700325, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, IKIP Siliwangi Bandung, tahun 2021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Daring untuk Stimulasi Kecerdasan Linguistik Anak melalui Permainan Identifikasi Suara Kelompok B1 DTK Al-Baitur Rahman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing saya yang sudah memotivasi, membimbing dengan sabar, dan mengizinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya. Berikut adalah hasil penelitian saya. Bab 1 pendahuluan, ada latar belakang masalah yang diawali dengan adanya pandemi COVID-19 yang dikemukakan oleh Ayuni DKK tahun 2020 halaman 414. Pandemi COVID-19 merupakan kasus yang terjadi di Indonesia, di mana terjadinya virus kepada masyarakat. Penyebaran ini sungguh sangat berdampak kepada masyarakat, yaitu yang pertama terdampak kepada dunia pendidikan, yaitu pendidikan anak usia dini, sehingga pembelajaran diharuskan melalui belajar dari rumah atau pembelajaran daring. Sehingga di sini pemerintah menetapkan bagaimana pembelajaran yang harus dilakukan, yaitu harus dilakukan melalui belajar dari rumah atau belajar secara daring. Adapun peran orang tua di sini sangat penting karena orang tua adalah penentu kesuksesan anak. Orang tua harus membimbing anak karena anak seharian penuh bersama orang tua. Adapun peran guru di sini adalah memotivasi orang tua untuk selalu membimbing dan mengarahkan anak kepada arah yang lebih baik. Dan di sini dunia anak adalah dunianya bermain. Anak memiliki keunikan tersendiri. Ilmu-ilmu yang didapatkan anak yaitu diperoleh dari adanya bermain. Adapun di sini latar belakangnya yaitu dipengaruhi oleh teknologi. Ada teknologi yang lebih canggih termasuk gadget. Nah, di sini teknologi dapat memberikan efek negatif dan positif. Nah, di sini orang tua harus sigap karena dengan dampak negatif ini anak akan merasa malas, terdapat radiasi, kesehatan, kurang berkomunikasi dengan orang lain. Dapat pun positifnya yaitu anak akan mengenal teknologi yang lebih canggih, namun harus diarahkan ke arah yang lebih baik. Sehingga di sini saya menyimpulkan untuk meningkatkan kecerdasan linguistik anak usia dini. Kenapa? Karena banyak anak yang merasa malas, bahkan anak yang kurang bersosialisasi dengan orang lain, atau kurangnya bahasa, enak dengan dunianya sendiri, senang dengan dunianya sendiri. Sehingga saya mengambil judul meningkatkan kecerdasan linguistik anak usia dini. Adapun tujuan penelitian dan rumusan masalah yaitu mengetahui skenario dan implementasi, mengetahui respon guru dan siswa, mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami siswa, dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi guru. Manfaat penelitiannya yaitu bagi guru, bagi peserta didik, dan bagi sekolah. Bab 2 kajian teori. Terdapat konsep pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan pemanfaatan jaringan internet dalam proses pembelajaran. Dengan pembelajaran daring, siswa memiliki keleluasaan waktu belajar, dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Siswa dapat berinteraksi menggunakan beberapa aplikasi seperti melalui Zoom,
dan WhatsApp Group, serta aplikasi-aplikasi lainnya menurut Dewi tahun 2020 halaman 56. Adapun pendidikan anak usia dini menurut Sriana tahun 2016 mendefinisikan pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang melayani anak usia lahir hingga 8 tahun untuk kegiatan setengah hari maupun penuh, baik di rumah maupun institusi luar seperti PAUD, pendidikan anak usia dini. Adapun stimulasi merupakan perangsangan dan latihan terhadap kepandaian anak yang datangnya dari lingkungan luar anak, dilakukan secara rutin dan terus-menerus pada setiap kesempatan, supaya tidak terjadi penyimpangan terhadap tumbuh kembang anak dan gangguan yang menetap terhadap anak, menurut Kurniati dan Hanifah tahun 2015. Di sini ada juga kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kecerdasan dalam mengolah kata, yaitu kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Kecerdasan ini mencakup kepekaan terhadap arti kata, urutan kata, ritme, dan intonasi kata yang diucapkan, termasuk kemampuan untuk mengerti kekuatan kata dalam mengubah kondisi pikiran dan menyampaikan informasi. Menurut Hasanah tahun 2018 halaman 69. Di sini juga saya menyimpulkan bahwa kecerdasan linguistik itu tidak terpacu kepada mengolah kata, tetapi dengan adanya kegiatan mendengarkan dan berkomunikasi. Bermain. Menurut Hasbi dan Wahyuningsih tahun 2020, bermain merupakan kebutuhan bagi setiap anak karena pada dasarnya setiap anak memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Baik dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun, mereka akan mencari hal-hal melalui bermain. Adapun permainan identifikasi suara. Permainan identifikasi suara atau dalam kurung pengenalan suara merupakan kegiatan meneliti, menelaah, mencari, menemukan bunyi yang didengar. Bunyi yang didengar bisa melalui suara manusia, benda, dan sebagainya. Menurut Kartini tahun 2012 halaman 3. Kemudian bab 3 metode dan prosedur penelitian. Di sini saya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena menurut saya penelitian ini sangat sesuai dengan apa yang akan saya teliti, di mana saya bertujuan menggambarkan efektivitas pembelajaran dari stimulasi kecerdasan linguistik anak melalui permainan identifikasi suara. Adapun pendekatan kualitatif menurut Anggita dan Setiawan tahun 2018 halaman 8 dan pendekatan deskriptif, yaitu menjabarkan dari hasil-hasil data yang terdapat di lapangan. Adapun prosedur penelitian, yang pertama persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Untuk subjek penelitiannya yaitu berjumlah 18 orang siswa kelompok B1, 13 orang siswa laki-laki dan 5 orang siswa perempuan, serta 1 orang guru yaitu wali kelas. Untuk instrumen penelitiannya, saya gunakan pedoman observasi, angket atau skala, dan pedoman wawancara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, yaitu melakukan pengamatan pada lapangan menurut Basrewi tahun 2012, teknik wawancara yaitu kepada guru, kepala sekolah, dan orang tua anak. Kemudian teknik dokumentasi yaitu data-data yang diambil dari lapangan termasuk pada proses pembelajaran. Kemudian langkah-langkah pengumpulan data. Yang pertama, menentukan judul, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Pengumpulan data, pengolahan data, melakukan penyajian data, dan dapat menarik kesimpulan. Adapun bab 4 yaitu hasil dan pembahasan penelitian. Di sini terdapat gambar-gambar hasil penelitian saya, yaitu stimulasi kecerdasan linguistik anak melalui permainan identifikasi suara di kelompok B1 TK Al-Baitur Rahman. Di sini ada gambar anak yang sedang bermain menggunakan alat yang di dapur, menggunakan alat bermain handphone, menggunakan video call, menggunakan gelas berisi air, balon, alat musik tradisional, alat komunikasi modern, tradisional, dan video pembelajaran. Adapun skenario pembelajaran yaitu melalui pendahuluan,
Di dalamnya terdapat penyapa, berdoa sebelum belajar, privat ikro, dan menanyakan kegiatan kemarin. Untuk kegiatan inti, mengkomunikasikan kegiatan hari ini, tugas anak, dan lembar kerja anak. Dapat dilakukan melalui video pembelajaran. Rekaman hasil belajar anak berupa foto dan video. Kemudian, adapun kegiatan penutup, terdapat harapan guru, ucapan terima kasih kepada orang tua, penilaian, dan salam. Untuk implementasi pembelajarannya, yaitu guru, saya sebagai peneliti berdiskusi bersama guru kelas dan kepala sekolah untuk membuat RPPM, RPPH, dan pesan untuk orang tua. Pembelajaran disesuaikan dengan tema yang ditentukan, mempersiapkan lembar kerja anak. Pertemuan dilaksanakan selama 8 kali setiap hari Selasa. Video pembelajaran berdurasi 5-12 menit dan sesudahnya itu guru melakukan penilaian. Untuk jadwal penelitiannya yaitu terhitung pada tanggal 2 Maret tahun 2021 sampai 20 April tahun 2021. Hari ke-1 yaitu tema profesi seorang koki, kegiatan bermain suara dengan peralatan di dapur. Hari kedua yaitu tema air, kegiatan yang dilakukan bermain suara gelas berisi air. Hari ketiga, subtema balon, kegiatan yang dilakukan bermain bunyi balon. Hari keempat, tema sifat api, kegiatan bermain yaitu bermain tepuk api. Hari kelima yaitu alat komunikasi tradisional, peluit, yaitu bermain peluit sedotan. Hari keenam, tema alat komunikasi modern, subtema handphone, bermain suara melalui handphone. Hari ketujuh, tema tanah airku, subtema lambang negara, kegiatan bermain suara dengan kartu Pancasila melalui video call. Hari ke-8, subtema tanah airku, tema tanah airku, subtema alat musik tradisional, yaitu kegiatan yang dilakukan alat musik di rumahku. Hasil analisis data stimulasi perkembangan anak kelompok B1 DTK Al-Baitur Rahman. Di sini terdapat rekapitulasi data, permainan identifikasi suara anak, kelompok B1. Di sini, pada tabel ini terdapat atau terlihat beberapa anak yang berkembang, belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, dan berkembang sangat baik. Kemudian di sini terdapat grafik histogram rekapitulasi data pertemuan 1-8. Untuk pertemuan 1, terdapat anak yang belum berkembang 39%, mulai berkembang 61%. Hari kedua atau pertemuan kedua sudah terdapat anak yang berkembang sesuai harapan. Di sini belum berkembang 33%, mulai berkembang 56%, dan 11% anak yang berkembang sesuai harapan. Pertemuan ketiga, 11% anak yang belum berkembang, 67% anak mulai berkembang, 22% anak berkembang sesuai harapan. Pada pertemuan keempat, alhamdulillah sudah tidak ada lagi anak yang belum berkembang. Anak sudah mencapai pada tahap mulai berkembang, yaitu 78%, dan berkembang sesuai harapan 22%. Pada pertemuan kelima, 50% anak yang sudah mulai berkembang, 39% anak berkembang sesuai harapan, dan 11% anak yang berkembang sangat baik. Pada pertemuan ke-6, 39% anak mulai berkembang, 39% anak berkembang sesuai harapan, dan 22% anak yang berkembang sangat baik. Untuk pertemuan ke-7, 17% anak mulai berkembang, 55% anak berkembang sesuai harapan, dan 28% anak berkembang sangat baik. Untuk pertemuan ke-8, alhamdulillah anak yang mulai berkembang kini sudah meningkat kepada anak yang
berkembang sesuai harapan, yaitu 67%, dan berkembang sangat baik 33%. Di sini ada respon guru dan siswa. Respon guru pada umumnya yaitu positif setelah dilakukannya wawancara, karena guru berpendapat bahwa dengan adanya pembelajaran daring melalui permainan ini, anak dapat meningkat perkembangannya melalui stimulasi. Kemudian adapun respon siswa di sini yaitu terdapat 78% positif dan 22% anak menyatakan negatif. Kenapa? Karena yang positif itu orang tua sangat membantu dalam pembelajaran daring, sedangkan yang negatif ini hanya beberapa pertemuan mengikuti dan terdapat berbagai kendala. Di sini terdapat kesulitan yang dihadapi siswa. Nah, di sini ada yang kesulitan jaringan internet 6,9%, kesulitan penyelesaian tugas 11,1%, pengaturan efisiensi waktu 5,6%, kesulitan pemahaman materi 6,9%, kesulitan bantuan orang tua 5,6%, kesulitan berinteraksi 5,6%, mencari referensi yang relevan 6,9%, kesulitan tidak memiliki perangkat 5,6%, kesulitan sudah mulai jenuh dalam belajar 11,1%, yang tidak memiliki kesulitan 19,4%, kesulitan penguasaan IT 5,6%, dan terganggu dengan suara berisik 9,7%. Adapun kendala yang dihadapi guru yaitu kendala jaringan internet siswa 5,2%, kendala kontrol aktivitas dan pemahaman siswa 5,2%, kendala interaksi dan komunikasi dengan siswa 10,6%, kendala penilaian dan proses evaluasi 10,6%, kendala pembelian materi dan media yang aktif 10,6%, kendala mendesain tugas 5,2%, kendala siswa tidak memiliki perangkat 7,9%, kendala motivasi belajar siswa 7,9%, kendala penguasaan IT 13,1%, kendala mengkoordinasikan kinerja dan kehadiran siswa 5,2%, dukungan orang tua 10,6%, dan kendala efisiensi waktu 7,9%. Nah, mungkin itu adalah hasil analisis data dan data-data yang sudah saya kumpulkan. Nah, mungkin di sini dapat disimpulkan pada bab 5, skenario pembelajaran daring alhamdulillah disusun dengan baik dan terencana. Implementasi pembelajaran daring dilaksanakan 8 kali pertemuan serta disesuaikan dengan kondisi lingkungan, tidak terfokus pada pembelajaran daring. Karena pada beberapa pertemuan telah dilaksanakan pembelajaran luring, sehingga kecerdasan linguistik anak dapat terstimulasi dengan baik. Adapun respon guru pada umumnya positif dan respon siswa 78% positif, 22% negatif. Nah, di sini juga dapat disimpulkan terjadi berbagai kesulitan yang dihadapi siswa, sehingga membuat guru terus berinovasi bagaimana caranya supaya anak dapat semangat dan antusias dalam pembelajaran. Kemudian adapun kendala guru alhamdulillah dapat teratasi dengan baik dengan adanya motivasi dari orang tua dan dari anak-anak. Di sini saya menyimpulkan saran dari hasil penelitian ini. Disarankan agar guru dan orang tua dapat saling bekerja sama, memberikan pendampingan kepada anak agar anak mendapatkan perhatian penuh dan semangat belajar walaupun melalui pembelajaran daring, sehingga anak tidak mengalami kesulitan dalam belajar. Selain itu, guru juga harus menggunakan strategi mengajar yang bervariasi agar anak lebih berminat untuk mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan secara daring. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil penelitian yang saya teliti. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi saya khususnya dan umumnya bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.